Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Indah Rizky, NPM 211007012015, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Nova Arikman, DRS KMMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang informed consent dan informed choice. Yang pertama, informed choice. Informed choice adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya. Dengan adanya informed consent yang jelas dan baik, pasien akan memahami segala manfaat dan risiko serta tujuan pengobatan yang akan diberikan dokter, termasuk tingkat keberhasilan tindakan atau terapi. Idealnya, informed consent diberikan sebelum tindakan medis dilakukan, terutama tindakan yang beresiko tinggi. Beberapa tindakan medis yang umumnya memerlukan informed consent dari pasien adalah: yang pertama, pemberian obat bius atau anestesi; yang kedua, transfusi darah dan donor darah; yang ketiga, terapi radiasi atau radioterapi dan kemoterapi; yang keempat, penjahitan luka; yang kelima, imunisasi; yang keenam, pemeriksaan medis kejiwaan; yang ketujuh, pemeriksaan penunjang tertentu, misalnya biopsi, aspirasi sumsum tulang, fungsi limbal, dan tes HIV atau VCT, dan yang terakhir, prosedur donor dan penerimaan organ. Selanjutnya kita masuk informed choice. Informed choice adalah pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang lengkap. Informed choice adalah membuat pilihan setelah menjelaskan pendapat setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informasi dalam konteks ini, informasi yang lengkap sudah diberikan dan dipahami ibu tentang pemahaman risiko, manfaat, keuntungan, kemungkinan, hasil dari setiap pilihannya. Informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Contohnya, tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Pilihan yang diambil merupakan yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Bidan harus memberikan pilihan kepada klien tanpa bersifat otoriter, karena klien mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dari informasi yang telah diperoleh dari bidan tentang segi positif dan negatif pilihannya yang sesuai dengan kondisinya dan tindakan apa yang akan dilaksanakan. Pemberian informasi yang jelas akan membantu klien membuat pilihan sendiri yang sesuai dan memahami tujuan dan resiko prosedur klinik terpilih. Proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien dan petugas untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, penerapan informed consent. Penerapan informed consent bagi pasien diperoleh gambaran bahwa dari 2 dokter, 2 perawat, serta 1 petugas rekam medis yang menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat, namun masih dalam kondisi masih sadar sebelum diberikan tindakan medis, ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien atau keluarga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas diri pasien.
setelah mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan dokter kepada pasien atau keluarga pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal, pertindi atau informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien. Karena jika tanpa itu, maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya. Pada hakikatnya, informed consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien atau ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter, sehingga kesepakatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Selanjutnya, penerapan informed choice. Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan didapatkannya. Hal yang harus diingat dalam informed choice. Yang pertama, informed choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. Yang kedua, informed choice tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik. Contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan yaitu yang pertama, pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal. Yang kedua, tempat melahirkan dan kelas perawatan. Yang ketiga, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Yang keempat, pendamping waktu melahirkan. Yang kelima, metode monitor denyut jantung janin. Yang keenam, percepatan persalinan atau augmentasi. Yang ketujuh, diet selama proses persalinan. 8. Mobilisasi selama proses persalinan. Yang ke-9, pemakaian obat penghilang sakit. Yang ke-10, pemecahan ketuban secara rutin. 11, posisi ketika melahirkan. 12, episiotomi. 13, keterlibatan suami waktu bersalin. Dan yang terakhir, cara memberikan minum bayi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.